Baik, di sini saya Daniel Rumoarbo akan menjelaskan tentang ateisme. Secara konsep keyakinan atau pandangan hidup yang menolak keberadaan Tuhan, bisa diperdebatkan apakah melanggar Pancasila atau tidak, tergantung dari sudut pandang tertentu. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan pentingnya nilai ketuhanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita analisis lebih lanjut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, sila pertama mengakui bahwa kepercayaan terhadap Tuhan adalah dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama, dan sila ini mengedepankan kepercayaan pada Tuhan dalam berbagai bentuk agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Ateis. Secara langsung, ateis yang menolak eksistensi Tuhan bertentangan dengan prinsip dasar dari sila pertama ini. Ateis tidak sesuai dengan pandangan bahwa manusia harus mengakui adanya kekuatan atau ketuhanan dalam kehidupan. Dan yang kedua itu aspek kebebasan berkeyakinan dan hukum di Indonesia. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan beragama dan keyakinan termasuk kebebasan berpikir, sehingga seorang hukum tidak dapat dipaksa untuk menganut suatu agama. Meski ateis tidak diakui secara resmi sebagai keyakinan di Indonesia, secara praktis masyarakat masih memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan termasuk ateis. Penghinaan terhadap agama. Jika ateis diwujudkan dalam bentuk penghinaan tersebut dan terhadap agama atau Tuhan, tindakan ini dapat dianggap melanggar etika sosial dan hukuman di Indonesia. Hal ini bertentangan tidak hanya dengan sila pertama tetapi juga norma-norma sosial yang berlaku. Berikutnya, etika yang melanggar Pancasila. Ateis sebagai keyakinan pribadi. Ateis sebagai keyakinan pribadi selama tidak menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain mungkin dianggap sebagai kebebasan individu, namun secara normatif hal ini tetap dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung oleh sila pertama. Ateis sebagai tindakan menghina agama. Jika ateis diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan ataupun sikap meremehkan terhadap agama-agama atau konsep ketuhanan, maka tindakan tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan yang penjelasan yang dari atas bahwa ateis sebagai keyakinan pribadi mungkin tidak sepenuhnya dianggap sebagai etika yang melanggar Pancasila jika tidak ada tindakan yang menghina agama. Namun ateisme bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang mendasarkan kehidupan bangsa dan ketuhanan yang Maha Esa. Jika ateis diungkapkan dalam bentuk yang menghina agama atau Tuhan, maka tindakan tersebut jelas melanggar etika dalam nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Dengan demikian penjelasan saya tentang ateis, bisa kita tarik juga bahwa meskipun ateis tidak selaras dengan Pancasila, perbedaan terletak pada apakah ateis itu diam-diam sebagai keyakinan pribadi atau diekspresikan secara ofensif terhadap nilai-nilai agama dan ketuhanan. Oke, di sini ada diagram fishbone yang memberikan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi ateis. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial. Pada faktor ini terjadi karena yang pertama lingkungan keluarga yang tidak religius, dan yang kedua teman-teman ateis atau skeptis. Yang kedua ada faktor media informasi. Ini terjadi karena yang pertama pengaruh tokoh terkenal yang mempromosikan ateisme. Yang kedua, sering melihat buku-buku dan podcast-podcast tentang ateistik. Yang ketiga ada faktor pengalaman pribadi. Ini terjadi karena adanya yang pertama adanya pertanyaan yang tidak terjawab tentang kepercayaan agama. Yang kedua, tidak merasakan manfaat dari praktik keagamaan.
Kemudian yang keempat ada faktor dari nilai pribadi. Ini terjadi karena yang pertama fokus pada bukti ilmiah dan logika, dan yang kedua skeptisme terhadap agama-agama. Yang kelima ada pengaruh pendidikan. Ini terjadi karena yang pertama ajaran sekolah tentang evolusi dan alam semesta. Yang kedua ada bacaan atau literatur yang bersifat kritis terhadap agama. Yang terakhir ada faktor kondisi sosial dan politik. Ini terjadi karena yang pertama konflik agama dan politik yang memicu ketidakpercayaan pada agama. Yang kedua ada isu global terorisme yang dikaitkan dengan agama. Baiklah, selanjutnya untuk bagian dampak dari ateisme, yang pertama ada dampak sosial. Terjadi penguatan sekularisme. Ateisme dapat memperkuat sekularisme dalam masyarakat, memisahkan agama dari politik dan urusan publik. Ini bisa menghasilkan masyarakat yang lebih netral dalam hal keagamaan dan memberikan ruang bagi kebebasan berpikir. Selanjutnya ada ketegangan sosial dan diskriminasi. Di masyarakat yang mayoritasnya beragama, ateisme bisa menyebabkan ketegangan atau bahkan diskriminasi karena dianggap bertentangan dengan norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok mayoritas. Ateis bisa menghadapi marginalisasi atau pengecualian sosial. Selanjutnya ada toleransi antar keyakinan. Di beberapa konteks, ateis bisa mendorong diskusi terbuka dan toleransi antar mereka yang beragama dan yang tidak. Hal ini bisa memperkaya dialog lintas keyakinan dan memperdalam pemahaman mengenai pluralitas pandangan hidup. Selanjutnya ada dampak personal. Terjadi kebebasan intelektual dan pemikiran kritis. Bagi sebagian individu, ateisme memberikan kebebasan intelektual, memungkinkan mereka untuk menanyakan dan menantang dogma agama, sehingga mereka merasa lebih otonom dalam menentukan jalan hidup mereka sendiri. Selanjutnya ada krisis eksistensial, di mana ateisme juga dapat memicu krisis eksistensial. Seseorang yang merasa kebingungan dalam mencari makna hidup, tujuan akhir, dan nilai moral tanpa pedoman agama. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kekosongan atau nihilisme. Selanjutnya ada perubahan nilai moral. Seseorang yang ateis mungkin mengembangkan sistem nilai moral yang berbasis pada humanisme, rasionalisme, atau etika sekular yang tidak bergantung pada wahyu agama, namun bisa lebih menekankan tanggung jawab sosial dan individual. Oke. Selanjutnya, alasan pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi masalah ateisme di Indonesia, terutama karena yang pertama, nilai-nilai moral dan etika. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang kuat seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter individu untuk memahami dan menghargai keberagaman, sehingga dapat mengurangi sikap intoleran terhadap perbedaan pandangan, termasuk pandangan ateis. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, menghargai hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak untuk memiliki keyakinan atau tidak memiliki keyakinan. Ini dapat menciptakan suasana dialogis yang lebih baik antara individu beragama dan ateis. Selanjutnya, memperkuat identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi untuk memperkuat identitas nasional yang inklusif. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, individu diajarkan untuk memahami pentingnya toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama dan mereka yang tidak beragama. Selanjutnya, dialog dan toleransi. Pendidikan Pancasila dapat mendorong dialog antara agama dan antar keyakinan, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara kelompok beragama dan ateis. Dengan memahami perbedaan, diharapkan dapat mengurangi konflik yang muncul akibat perbedaan keyakinan. Selanjutnya, pembentukan pandangan dunia yang seimbang. Pendidikan Pancasila mengajak siswa untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Ini membantu individu untuk memahami argumen dari berbagai sudut pandang, termasuk dari mereka yang menganut ateisme
sehingga menciptakan pemahaman yang holistik. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi untuk memperkuat identitas nasional, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis, di mana perbedaan pandangan termasuk ateisme dapat dihargai dan dipahami. Kesimpulan pada penjelasan kali ini adalah masalah ateisme di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila menunjukkan dinamika yang kompleks. Ateisme yang menolak keberadaan Tuhan dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di masyarakat yang mayoritas beragama. Namun, melalui pemahaman yang mendalam dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih toleran dan harmonis. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai ketuhanan, toleransi, dan etika moral yang dapat membantu masyarakat menghadapi perbedaan keyakinan dengan lebih bijak.